Tes. Sudah ya? Oke, sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa wasiikum wa nasihatin taqwallahi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan pada pembahasan isi kitab ini di bab yang ke-53. Betul ya? 53 yang kemarin itu 51 dan 52. Kalau yang kemarin 52. Yang 53 itu dalam bahasa Indonesia judulnya doa dengan mengatakan, ya Allah, ampunilah aku jika Engkau menghendaki. Sebenarnya judul ini diambilkan dari hadis yang ada di situ dalam kitab itu. La yakun ahadukum Allahumma firli in syi'ta Allahumma khamni in syi'ta liya'zimal mas'alata fa inna Allaha la mukrihun lahu. Ya, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah. Dalam bahasa Indonesia, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita semuanya, janganlah ada seorang di antara kamu berdoa. Ini yang dilarang Nabi berdoa dengan menggunakan lafal seperti yang ada di situ. Apa lafalnya? Ya Allah, ampunilah aku jika Engkau menghendaki. Atau berdoa, ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu kepadaku jika Engkau menghendaki. Kalau itu tidak boleh, tetapi hendaklah berkeinginan kuat dalam permohonannya itu. Karena sesungguhnya Allah tiada suatu pun yang memaksanya untuk berbuat sesuatu. Nah, yang dibahas dalam pembahasan tauhid, hadis ini oleh penulis tauhid dimasukkan dalam penjelasan dari dua kalimat syahadat. Mengapa kok tidak boleh berdoa dengan lafaz seperti ini? Dalam bahasa kita, ya Allah, ampunilah aku jika Engkau menghendaki. Berikan rahmat kepada aku jika Engkau menghendaki. Itu yang nanti dibahas ya. Kok tidak boleh, kenapa? Saya mulai dulu kepada kita semuanya untuk menjelaskan tentang manusia itu tidak bisa tidak. Di dalam diri manusia itu pasti besar atau kecil ada kesalahan dan kekurangan. Dalam bahasa kitab al-mar'u bi hukmin basyarihi wa adami ismatihi qad tanzalu qadamahu wa yaqulu fi maksiatillah. Manusia itu ya, karena ada hukum kemanusiaan, maksudnya hukum kemanusiaan itu namanya manusia.
ada akal sehat, ada nafsu, ada dikendalikan oleh iman. Alhamdulillah min dzalik, sekali tempo juga ada kemungkinan kepingin berbuat maksiat. Itu manusia. Ya, kalau makhluk Allah yang namanya malaikat tidak begitu. Semuanya tunduk dan patuh kepada Allah saja. Tapi al-mar'u bi hukmi basyariyatihi wa 'adami ismatihi wa tanzaliku qadamahu. Manusia itu ada hukum kemanusiaannya dan manusia itu tidak maksum. Tidak maksum maksudnya apa? Tidak terjaga, tidak terpelihara dari kemungkinan salah. Karena ada dua poin tadi. Pertama ada hukum kemanusiaan, yang kedua itu tidak maksum. Kadang-kala ya dia terpleset. Ya, terpleset apa? Terpleset dalam kemaksiatan dan dosa. Kalau Nabi yang salah dan keliru kemarin sudah dibahas. Nabi itu langsung ditegur sama Allah. Sampai sudah dapat ilmu dari situ. Nabi ditegur dengan Al-Quran, abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Ketika ada orang yang buta itu maunya ikut nimbrung bicara sama Nabi. Tapi sebagai manusia biasa, Nabi kita kemudian tidak merespon ini tadi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang kita ketahui, Nabi kita pernah sekali tempo menyatakan di depan istrinya bahwa madu itu haram, terus tidak boleh sama Allah. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajika. Surat At-Tahrim. Wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah semata-mata mencari ridho istrimu saja? Nah, itu tidak boleh sama Allah, ya. Tapi kalau manusia biasa itu ada kalanya berbuat salah sudah jelas dan tidak ditegur sama Allah. Nah, begitu. Nah, ketika orang bersalah kemudian dosanya banyak sekali, maka diperintah oleh Allah untuk taubat. Ya, itu saya mulai dari sini. Atau sebelum itu lihat dulu di dalam surat Luqman ayat 20. Surat apa tadi Pak? Luqman ayat 20. Kalau ada yang mau ikut membaca terjemahnya, monggo. Tadi lupa itu sebelum dimulai. Ini mic-nya. Halo? Kalau tidak ada, saya sendiri yang baca terjemahnya. Tapi kalau saya yang baca supaya ada respon. Surat apa tadi? Luqman ayat yang ke-20. Oh, ini ada yang mau ini baca terjemahnya? Oh enggak, saya sendiri yang baca. Kalau Allah, kemudian Allah memberikan keberkahan. Saya senang kalau ada yang ikut meresponnya. Nah, surat Luqman ayat 20 tadi, sebelum dibaca terjemahnya, itu ada yang menarik ya, semuanya yang menarik ya. Nikmat Allah itu ada nikmat lahir, ada nikmat batin. Nah, nanti jenengan dan saya kita bisa mengorek-orek apa nikmat lahir itu dan apa nikmat batin. Nah, monggo yang berkenan ikut membantu membaca terjemahnya. Tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu? Sampai di situ dulu. Oh, berarti sesuatu yang ada di langit, di bumi, apa saja, benda, barang, binatang, tumbuh-tumbuhan itu ditundukkan oleh Allah untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan siapa? Manusia. Ini sekarang mataharinya itu bergerak menurut pandangan kita sebentar lagi nanti
2 jam berikutnya atau 3 jam berikutnya itu di atas kepala kita. Tadi pagi sebelum jam berapa itu? Jam 5, berapa? Itu tidak kelihatan. Berarti ada siklus peredaran itu yang Allah tetapkan untuk kepentingan siapa? Manusia. Yang di depan saya ini air. Kalau dipanasi dalam panasan tertentu 100 derajat mendidih. Kita bisa menangan andai kata di dalam air ini tidak ada hukumnya Allah. Direbus tidak mendidih terus pancet. Susah orang itu kalau mau butuh air yang hangat, air panas, butuh yang dingin. Jadi ya, intinya apa saja yang ada di dunia itu sudah ditundukkan oleh Allah menurut hukumnya Allah untuk kepentingan manusia. Bukan hanya itu, Mbak. Selanjutnya, monggo. Dia juga menyempurnakan nikmat-nikmatnya, Yeah. lahir dan batin untuk. Nah, itu yang penting. Ya, kalau kita hitung-hitung nikmat Allah itu tidak bisa. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung nikmatnya Allah nggak bisa. Terlalu apa? Banyak. Tadi pagi saja bangun itu, wah masih menghirup udara segar. Ya, kemudian ke kamar mandi bisa BAB, bisa buang air kecil, bisa normal. Itu sebuah kenikmatan juga. Ya. Mandi dan seterusnya, makan, minum, ini dan sebagainya. Ya, kita masih punya pikiran yang cerdas. Kita masih punya hati nurani yang jernih. Kita masih menyayangi sesama saudara, sesama muslim, muslimah. Nah, begitu. Kita masih menganggap ukhuwah itu menjadi sangat penting, ya, dibanding dengan adawah, permusuhan. Direwangi setan. Itu nikmat luar biasa yang dilihat, yang didengar, yang dimakan, yang baik-baik itu. Itu maksudnya Allah menyempurnakan nikmatmu. Di sini disebutkan lahir dan batin. Tolong sampaikan kepada kita semuanya, nikmat lahir itu apa? Di antaranya yang sampai ketahui. Halo? Saya nggak tahu belas. Banyak, Pak. Apa itu? Ma yura bil absar. Apa yang dilihat oleh mata. Mata masih bisa melihat. Masya Allah, ya. Kemudian nikmat lahir itu, ya, di antaranya adalah as-sihhah, sehat. Sehat. Ini luar biasa. Maka dalam hadis disebutkan bahwa ada nikmat Allah yang kadang-kadang dilupakan orang itu. As-sihhah wal farah, sehat dan kesehatan. Ya, sehat kadang-kadang disia-siakan, tidak dipakai untuk yang baik-baik. Wal farah, ada kesempatan. Nah, di situ. Ya. Jangan ada kesempitan, ada kesempatan. As-sihhah, sehat, wa kamalul khalqi, kesempurnaan ciptaan manusia itu. Ya, jadi sangat amat sempurna sekali, yang memungkinkan manusia bisa kemana-mana. Mau jalan di darat, mau jalan di laut, di udara, dengan berbagai potensinya. Dan sekarang ini kita nikmati, zaman Nabi tidak ada kendaraan-kendaraan seperti sekarang. Nah, itu nikmat dohir. Dan sekarang saya mau nikmat batin. Nanti ada yang ada hubungannya dengan judul nikmat batin. Al-ma'rifah wal aqlu, punya akal sehat, punya pengetahuan manusia. Ini masing-masing di dalamnya ada pengetahuan. Pengetahuan apa? Macam-macam. Mbak, saya tanya, saya tadi pagi buat kopi apa enggak? Enggak. Apakah buat kopi itu ini ya? Kalau ini ada cangkirnya, air panasnya dimasukkan dulu, baru gulanya sama kopi
kopinya terus diaduk, apakah begitu? Ataukah ini ada cangkirnya, dikasih gula dulu sama kopi, lalu dijadikan satu, diaduk, lalu kasih air panas lalu diaduk? A apa B? Itu ilmu dari mana ini? Manusia itu hanya meneliti saja, tapi hakikatnya yang membuat proses mengadukkan kopi jadi nikmat itu caranya gulanya sama, kopinya jadikan satu dulu baru itu ilmu, dan masing-masing ini ada ilmu nggak bisa dilihat orang lain. Siapa di antara kita yang membuat kopi sangat amat nyaman sekali? Ada mestinya. Ya. Kalau nggak percaya nanti dicoba grup-grupnya. Hari ini saya pengajian tauhid yang buat kopi grup ini. Nanti biar diicipi ustadznya enak mana ya. Wes, itu maksud saya al-ilmu tadi, ma'rifatu wal fikr. Supaya tidak berkepanjangan, ini yang penting Pak, kaitannya dengan jujur. Mohon dijawab dengan jujur ya. Apakah sampean itu tidak enak? Saya dulu yang ngatur supaya nggak ada dusta. Apa itu? Saya ini pernah salah, pernah hilaf, pernah dosa. Nah, saya ngaku dulu. Sekarang saya tanya, apakah sampean itu pernah salah, pernah hilaf, dan pernah berbuat dosa? Berarti jujur. Apakah orang yang di sebelah kita, atau suami kita, atau saya istri kita, itu tahu bahwa kita itu pernah begini-begini, yang jelek-jelek itu? Tahu apa tidak? Loh, ini temenan itu. Tidak tahu. Saya juga tidak tahu. Apa hubungannya dengan ini? Kata tafsir Al-Marawi bahwa nikmat Allah yang batin itu adalah masa teralika min sayyi amalika. Ada yang bilang dari orang berbuat salah, berbuat dosa, itu oleh Allah tidak ditunjuk-tunjukkan siapapun. Saya ulangi. Naudzubillah dari orang berbuat salah, berbuat dosa, lalu tidak ditunjukkan oleh Allah kepada siapa saja. Kita kasih contoh, ini bukan kita dan bukan siapa-siapa, ini karangan saya sendiri. Mbak, misalkan naudzubillah min dzalik, ada orang berzina. Tiba-tiba oleh Allah dimunculkan hitam di sini yang tidak bisa dihilangkan, kayak tato. Nanti sekali tipu ada kesempatan lagi, naudzubillah min dzalik, dia nggak bisa menahan. Berzina lagi, muncul lagi dua. Nanti lain kali lagi dia berbuat salah tadi, ditunjukkan lagi sama Allah, 3. Terus ada orang jalan-jalan di jalan raya, di mall, di pasar, lalu di sini ada 27, berarti sudah berapa itu? Ya, orang ini sudah 27 ya, Pak Roman. Nah itu untuk orang ini itu libur tak hitung, nggak ada apa-apa ngitung apa namanya bopengnya orang. Misalkan begitu, tapi oleh Allah kan tidak ditunjuk-tunjukkan dengan cara begitu. Itu susah sekali kalau orang itu dosanya ditunjuk-tunjukkan oleh Allah kepada orang lain dengan cara ada tanda-tanda fisik. Tidak, disimpan. Maka coba dibaca lagi terjemahnya mulai dari awal. Apakah tidak Anda perhatikan? Surat Al-Qur'an ayat yang oke. Akan tetapi di antara Mulai dari awal lagi supaya nyambung. tidakkah
bahwa sesungguhnya Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu. Ya, terus Dia juga menyempurnakan nikmat-nikmatnya yang lahir dan batin untukmu. ya, wa asbaru alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah menyempurnakan buat kamu nikmat lahir dan batin. Batin sudah tak tunjukkan tadi. Dosa manusia yang oleh Allah tidak ditunjukkan kepada siapa saja, disimpan hanya manusia itu sendiri yang tahu. Lanjutkan. Akan tetapi di antara manusia ada yang membantah keesaan Allah. Wa minan nasi may yujadilu fillah. Kita jangan termasuk orang yang membantah. Nanti membantah keesaan Allah itu apa? Ya doa seperti yang ada di hadis yang saya bacakan pertama itu tadi. Membantah. Padahal bantahnya Membantah keesaan Allah tanpa berdasarkan ilmu, petunjuk, dan kitab suci yang menerangkan. ya. Jadi mengapa saya suruh membaca surat Luqman ayat 20? Surat Luqman ayat 20 itu menerangkan nikmat Allah itu ada yang lahir dan batin. Salah satunya nikmat batin adalah suatu kesalahan atau dosa yang dilakukan oleh orang, tapi naudzubillah tidak ditunjuk-tunjukkan oleh Allah kepada orang yang lainnya. Itu. Sekarang saya tanya, semuanya harus bisa menjawab. Gini Mbak, apakah andai kata ada orang berbuat dosa sebanyak-banyaknya lalu dia tobat kepada Allah, itu tobatnya diterima? Duh, misalnya itu gak pede. Apakah andai kata ada orang berbuat salah dan dosa sembarang sudah dilakoni, lalu orang itu tobat-tobatnya, apakah tobatnya itu diterima sama Allah? Terima. Itu biar semangat ya. Tobat yang sesungguh-sungguhnya itu namanya tobat apa itu? Tobat? Nah, itu loh, maka prosesnya orang jadi baik itu di situ. Udahlah, kan dulu ya biarin dulu itu. Sekarang itu kita mau perbaikan diri 2024 dan seterusnya. Mumpung masih sehat. Ya, tobat sama Allah yang sesungguh-sungguhnya. Ya, karena nanti ada saat-saat pintu tobat itu dia apa kan? Nanti ada saat-saatnya pintu tobat ditutup. Sekarang masih terbuka nggak? Ya, untuk individu-individu tertentu terbuka. Tapi mohon maaf, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak. Ada pada individu-individu tertentu yang tobatnya sudah apa? Tutup. Nggak bisa mas. Ya, ayo saya tanya, siapa yang ketika masih hidup ngadigang-ngadigung, ngadiguno, sepertinya merasa berkuasa segala-galanya, bisa melakukan apa saja, tindakan apa saja, tapi begitu menjelang mati tobat, tinggal gini-gini toh, itu nafasnya tidak diterima sama Allah. Siapa? Ini mau pas mana saja. Tobatnya Fir'aun itu sudah di tengah apa? Lautan. Sudah muncul tenggelam. Kira-kira begitu ya, muncul tenggelam. Mau bisa lagi, mau enggak Nah saat itu tobat sama malaikat malah diapakan? Tenggelamkan bisa. Lo kok enggak ngocol? Oh, dulu itu pernah ada raja yang ngadigung sapa sira? Sapa ingsun. Segala-galanya dia punya, tapi matinya tragis. Mengejar Nabi Musa mau dibunuh, justru dia sendiri yang diapakan? Tenggelamkan sama Allah. Nah itu. Wes, kita tidak bahas Fir'aun, biar urusannya Fir'aun sama Allah. Tapi ini Fir'aun Mesir ya. Nah sekarang saya
minta kita membuka surat At-Tasrim ayat 8. Wah, ini penting itu. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ada bahasa Indonesianya Pak? Monggo. At-Takbir ayat 36. Ayat yang ke-8 At-Tahrim ya. 66. Surat yang ke-66 ayat yang ke-8. Saya tadi ngomong gimana? Jadi lupa aja. Wahai orang-orang yang beriman. Saya tanya, yang dipanggil ini siapa? Siapa yang termasuk di dalamnya? Loh ya teman-teman itu berarti di dalam diri orang yang beriman itu ada kemungkinan menempel dosa. Dosa fitnah. Memfitnah itu dosa kan? Dosa. Dosa ngerasani. Dosa kan? Pegel ngerasani konco, ngerasani tonggo, pegel ngerasani tonggo, ngerasani ustad. Jangan. Ya. Itu. Orang yang beriman itu disuruh tobat, berarti di dalam diri orang beriman itu ada dosa. Lanjut Mbak, monggo. Bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Oh, itu loh. Berarti tobat semurni-murninya, taubatan nasuha itu bukan kapok. Apa maksudnya kapok monggo? Orang makan sambal kepedesan, kayak wis kapok, besok lagi apa? Nambah mana? Orang jadi kapok lombok kapok. Iya tapi, nah tidak begitu. Namun dibilang tadi. Ya. Taubatan nasuh. Nah sekarang, at-taubatun nasuh, taubat nasuh di dalam tafsir Al-Marawi diuraikan begini. Tafsir Al-Marawi juz yang ke-10 halaman 164. Kata Al-Marawi taubatan nasuha ayyan damal abdu ala dzambil ladzi asabahu. Orang itu getun. Itu bahasa Indonesianya apa? Terhadap dosa yang pernah dia lakukan. Ngapain saya berbuat gitu? Masya Allah, malu. Nah, itu menyesal. Ayyan damal abdu ala dzambil ladzi asabahu. Berikutnya fayaqtadu ila Allah. Terus orang itu kembali kepada Allah. Ya, tsumma la ya'udu li mithlihi abadan. Lalu orang itu tidak balik lagi melakukan dosa tadi selama-lamanya. Ini namanya taubatan nasuha. Berarti kriterianya taubatan nasuha tadi berapa? 1, menyesal. 2, kembali kepada Allah. 3, terus berniat tidak melakukan lagi. Bahkan oleh Nabi diberi contoh, kama la ya'udul laban ila Allah. Seperti kata Nabi, seperti Mbak, kalau sampai pernah melihat orang memerah air susunya unta atau air susunya sapi keluar dari mulutnya, nggak bisa dimasukkan lagi ke situ. Wah, berat sekali taubatan nasuha. Makanya orang yang sudah kriterianya taubatan nasuha seperti kita itu luar biasa, menjadi orang yang sholihah yang baik dan orang yang soleh yang baik.
semuanya calon-calon penghuni surga apa enggak ya? Oh, insya Allah berarti gak pede. Harus pede. Ini semuanya calon-calon penghuni surga. Iya Ustaz. Lah untuk iya itu diseriusi, dicari. Akidahnya harus baik, tidak boleh tercampur dengan syirik. Ibadahnya harus sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi. Kalau tidak sesuai dengan diajarkan oleh Nabi berarti kan merekayasa sendiri. Nah gitu. Itu pasti dijamin. Wes, kita tidak membahas itu. Yang kita bahas taubatan nasuha. Orang dapat apa kalau mau taubatan nasuha? Lanjut Pak. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahan. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Segala salah dan dosa dihapus oleh Allah. Berikutnya, Dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. ya, tidak bisa dibayangkan. Ini Pak Ustaz ya, nanti kita duduk di atas dia bersab-sab lalu melihat ke bawah. Ada apa? Gemericiknya apa? Air. Mengalir kan? Ada ikannya? Enggak ada keterangan ada ikannya, biarin aja. Tapi nggak bisa dibayangkan. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ini kalau orang yakin betul ya, yakin bahwa dia akan dimasukkan surga, dosanya diampuni. Fasilitas surga itu adalah sungai yang mengalir di bawahnya air-air itu. Rindu sekali dia mau masuk surga. Sampai kepikiran, saking kepikirannya kepengen masuk surga, asam lambungnya kumat. Mudah-mudahan kita disehatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, di situ. Bukan hanya dapat fasilitas surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Lanjut Pak. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Ya. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya wal ladzina amanu ma'ahu. Hari itu orang yang beriman dan Nabi dan orang beriman tidak dikecewakan oleh Allah. Oh, pasti janjinya Allah benar. Mbak, saya tanya, janjinya Allah itu pasti terpenuhi enggak? Walaupun menurut manusia kadang-kadang tidak masuk akal, pasti terpenuhi? Pasti. Kalau janjinya manusia? Apa? Ada kemungkinan enggak janji-janji tinggal janji? Nggak usah dilakukan, ya. Bukan hanya itu, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Masya Allah. Lanjut Pak. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Masya Allah. Ya. Orang yang beriman yang mengikuti Nabi soleh-solehah di dunia, taubatan nasuha, besok di akhir itu memancar cahaya di depan dan di samping mereka. Saya minta ini aja, nanti kalau sebelum masuk surga ada orang tidak percaya, oh berarti orang nggak tahu tobat, kan gitu loh. Ya, percaya. Sampai itu loh di dunia itu ya, tiba-tiba ketemu sama teman, datang senang, sumringah, wajahnya berseri-seri. Berarti kabar gembira apa susah gitu? Ini bukan hanya wajahnya yang berseri-seri, ada cahaya. Maka di mana-mana saya sering mengatakan umat Islam itu ya, mohon maaf, walaupun satu dua itu berbeda, jangan menganggap bukan saudara, itu dosa besar. Ya, wis tanya kiai mana saja begitu. Hanya saja kadang-kadang orang itu tidak bisa mengendalikan, nafsu itu tidak bisa mengendalikan. Dulu ada rame-rame istilah SMS, apa SMS itu? SMS.
Orang punya watak SMS itu baik apa enggak? Apa SMS? Senang melihat temannya susah. Wong Islam kok senang melihat temannya susah itu gimana ya? Ya. Itu loh. Nanti tidak memancar cahaya itu di depan mereka, lalu di depan mereka dan sebelah kanan mereka. Wah, lalu dia berdoa. Apa doanya Pak? Monggo. Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Masya Allah. Lanjut. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, kalau sudah taubat dan nasuha, dapat fasilitas kayak begitu untuk menghapus dosa, saya tanya, mohon maaf kalau ada yang berbeda pendapat. Yang menghapus dosa itu Allah apa Rasul? Allah apa Nabi Muhammad? Allah. Saya tidak bermaksud menolak Allah. Orang-orang Nasrani itu yakin nggak yang menghapus dosa itu Al-Masih? Nasrani. Disampaikan Allah Tuhan mereka Allah. Nasrani itu berkeyakinan Al-Masih penebus dosa nggak? Iya toh? Katanya Nabi Muhammad itu menghapus berhala apa menghapus dosa? Menghapus? Maksudnya menghapus berhala itu dengan kalimat la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada zat yang benar diibadahi kecuali Allah. Maka dengan tegas Nabi mengatakan berhala ini nggak boleh, berhala ini nggak boleh, semua harus dihapus. Tidak boleh menyembah apa-apa dan siapa-siapa kecuali jadi orang Islam tidak boleh punya keyakinan Nabi Muhammad itu menghapus dosa. Saya boleh melantunkan nasyid? Kalau tidak boleh, wabillahi taufiq wal hidayah. Boleh ya? Jangan tersinggung ya. Kalau saya salah, tolong saya ditegur dan saya tidak ngomong gitu lagi. Alaikanya salam khairul anbiya, assalamu alaikanya salam ya makhilunu, wassalamu alaik. Bisa? Terus lebih baik gak bisa. Alaikanya salam ya makhilunu. Semoga salawat dan salam dilimpahkan Allah kepada engkau wahai orang yang menghapus dosa. Ayo. Yang menghapus dosa itu Allah apa Nabi Muhammad? Kalau dengan lafal itu meyakini yang menghapus dosa itu siapa? Nabi. Ini harus dijelaskan supaya yang ikut ngaji ini paham. Oh Pak Ustaz, kalau begitu yang menghapus dosa bukan Nabi, bukanlah. Siapa? Allah. Loh kalau ada nasib begitu, wah ini saya tidak ngerti. Pak Ustaz apa? Ya, memang sengaja diapakan. Apa dipakai Pak Ustaz? Ya enggak, pakai contoh saja. Ngerti maksudnya ya? Enak kalau model ngajinya begitu itu. Kok diterangkan Pak Ustaz? Ya biar ngerti loh. Ngerti maksud saya? Yang menghapus dosa itu Allah, bukan Nabi Muhammad. Nah, begitu. Setiap saya membahas bab 53, insya Allah itu saya sangkutkan. Kalau pikiran saya ini salah, tolong saya ditegur, saya tidak akan gitu loh. Yes, sekarang dilanjut apa? Wabillahi taufiq wal hidayah. Biasanya nanti jangan-jangan sampai di rumah ditanya sama suaminya atau keluarganya, mau ngaji apa Ustaz ya? Mbok agak ngomongin tak terus.
Jangan. Dia ngomongnya udah Quran hadis. Pendapatnya para ulama. Oleh karena itulah, karena Allah tadi saya sebutkan betul-betul dosa sebanyak-banyaknya itu dihapus sama Allah. Orang tidak boleh berdoa seperti tadi Pak. Tolong hadisnya dibaca di kitab. Tadi di awal sudah saya baca. Yang nomor satu, yang atas sendiri loh, bagian atau bab 53 diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yakul ahadukum Allahumma inni syita Allahumma inni syita liyazima mas'ala fa inna Allah la mukrihun lahu. Janganlah ada seorang di antara kamu yang berdoa. Nggih. Ya Allah, ampunilah aku jika Engkau menghendaki. Terus Atau berdoa, ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu kepadaku jika Engkau menghendaki. ya, terus Tetapi hendaklah berkeinginan kuat dalam permohonannya, karena sesungguhnya Allah tiada sesuatu pun yang memaksanya. iya. Membuat sesuatu. Nah sekarang mengapa ini kelihatannya baik tapi tidak boleh sama Nabi? Orang duduk enak habis sholat habis ngaji berdoa pakai bahasa Indonesia, ya Allah ampunilah aku jika Engkau menghendaki, berikan rahmat kepada aku jika Engkau menghendaki. Enak gak? Nadanya itu loh gak enak. Kalau gak enak saya gak ngomong gitu lagi. Tapi tidak boleh sama Nabi. Mengapa tidak boleh? Nah saya terangkan, ada alasannya di dalam kitab itu. Satu, annahu yashkuru bi anna Allah lahu mukrihun ala syai' wa anna wara'ahu man yastabi wa yamna'hu. Mengapa tidak boleh? Seolah-olah Allah itu ada yang menghalang-halangi. Saya ulangi, seolah-olah Allah itu ada yang menghalang-halangi. Nah kalau Allah itu ada yang menghalang-halangi, berarti ada zat lain yang lebih mampu dibandingkan siapa? Nah, di situ maksudnya. Saya ulangi, mengapa tidak boleh? Satu alasannya, seolah-olah Allah itu ada yang menghalang-halangi. Kalau orang itu berkeyakinan Allah itu ada yang menghalang-halangi, berarti apa? Ada zat lain yang bisa menghalang-halangi siapa? Nah, Allah itu punya keinginan mutlak, menghidupkan, memberikan rezeki, mengangkat derajatnya orang, menjatuhkan orang, ya, dan sebagainya. Dua, mengapa tidak boleh? Karena yara anna hadza amrun 'azimun 'ala Allah. Mengapa tidak boleh seolah-olah bagi Allah itu ada dosa itu perkara yang besar? Saya ulangi, mengapa tidak boleh? Karena dianggap perkara dosanya manusia itu adalah amrun 'azimun, perkara yang besar bagi Allah, maksud Allahi. Nah sekarang saya tanya, apakah bagi Allah itu ada perkara yang besar? Tidak ada. Apa betul semua perkara di tangan Allah itu kecil? Jawabannya iya, kecil. Makanya orang yang berdoa dengan lafal itu tidak boleh dikandung maksud di dalamnya. Orang yang berdoa seperti begitu seolah-olah bagi Allah itu ada perkara yang besar, adalah perkara yang dosanya itu banyak. Kalau pakai cara Jawa dosa itu lumayan itu dan merepotkan Gusti Allah. Jangan repot gak Allah itu? Maka kehendak Allah itu harus direspon oleh manusia. Kehendak jadi orang baik ya diresponlah. Yang ketiga, mengapa tidak boleh? Annahum yashkuru bi anna talib mustaghni 'anillah.
Dengan lafal seperti begitu berarti apa? Orang itu merasa apa? Merasa tidak serius memohonnya kepada Allah. Dengan lafal begitu berarti orang itu apa? Tidak serius. Kalau serius tidak begitu bahasanya Pak. Ya Allah, ini kalau tidak engkau tidak ada yang bisa menghapus dosa ya Allah, dosa saya macam-macam. Jadi tidak bolehnya orang membuat lafal seperti itu di dalam berdoa karena dia merasa bahwa pertama tadi seolah-olah Allah itu ada yang menghalangi. Yang kedua dia merasa bahwa dosanya sangat amat apa? Besar. Itu loh. Yang ketiga dia merasa bahwa orang yang memohon dan berdoa kayak begitu itu adalah tidak butuh. Kalau butuh tidak begitu, ya. Kalau dia butuh kepada Allah, doanya mesti serius. Terakhir Mbak, terakhir ini cerita ini. Saya tanya dulu, siapa sahabatnya Nabi? Bukan Umar bin Khattab ya. Siapa sahabatnya Nabi yang ketika dia kafir, masih kafir, membunuh orang yang paling baik, tapi ketika sudah masuk Islam, membunuh orang yang paling jahat? Namanya Regu'ah. Jadi saya dengar nanti, orang ini membunuh pamannya Nabi yang namanya Hamzah bin Abdul Muthalib. Wahsy. Siapa Pak? Wahsy. Iya. Wahsy itu kalau sampai baca apa sahabat-sahabatnya Nabi, tidak sampai 50 orang mulai Abu Bakar ke bawah itu ketemu orang yang namanya Wahsy. Ini asalnya penjahat besar, membunuh, berzina, syirik dan sebagainya. Ya, satu ketika dia datang ke Nabi, ingin jadi orang baik. Kalau jadi orang baik serius, ya, termasuk ini kan wajah-wajah jadi mau jadi orang solihah ya. Kok gak pede? Iya kan? Menghadap Nabi ngomong mau jadi orang baik, ingin dekat sama Muhammad sama engkau. Nabi bilang gini, "Wayyib anni ya Wahsy hatta la ara wajhaka." Itu oleh Ustaz Abdul Somad. Saya pernah nyasar di YouTube-nya. Diterjemahkan sama Ustaz Abdul Somad. Wahsy, aku itu kalau melihat wajahmu, ingat pamanku yang berpatah ini, Hamzah. Hamzah ini orang paling ditakuti orang kafir loh, disegani, dibunuh sama Wahsy dalam perang Uhud. Tapi Wahsy ini bukan tentara, bukan mati di perang. Wahsy itu diselundupkan masuk di kancah perang Uhud dalam jarak 2 meter. Hamzah itu ditombak, karena di perutnya sampai di belakang tembus. Melangkah beberapa meter jatuh mati. Masya Allah. Ya, Wahsy pulang, bukan tentara, tugasnya hanya membunuh Hamzah. Nah, tadi saya sebutkan menghadap Nabi, "Oh ya anni ya Wahsy hatta la ara wajhaka." Pindah dari sini, aku tidak boleh melihat muka. Nah, kata Ustaz Abdul Somad, Wahsy, kalau saya ini melihat wajahmu masih
masih ingat pamanku yang kamu bunuh. Nah kalau pakai cara Jawa waksi, wajib nanti pindah dari sini. Aku tidak kepengen melihat mukamu. Iku sampai terjemahkan cara Jawa JTV Pojok Kampung. Pergi dari sini itu jadinya gimana? Disuruh pergi ya nggak boleh balik, disuruh apa namanya? Minggat. Gak kepengen delok. Tapi Rasulullah tidak mungkin menaik orang itu kan. Masya Allah. Tapi masih nggak pindah Pak. Mau jadi orang baik, kalau pengen jadi orang baik dalam pikiran dan benaknya masih. Kalau Muhammad itu orang baik, Nabi itu menang, tidak mungkin mengusir saya. Itu loh. Maka jadi orang baik itu gigih, hatinya dibersihkan, niat menjalankan agama, mengakui Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi. Yang tidak diajarkan oleh Nabi tidak dianggap sebagai agama. Kalau itu urusan agama, ya. Terus Nabi membaca surat 25 ayat 68. Sampai dari surat berapa tadi? 25. Surat 25 ayat yang 68. Sudah ketemu? Ya. Apa itu? Dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sembahan lain. Terus? Dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian itu niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Saya tanya sekarang, di dalam ayat itu ada berapa dosa besar yang disebut oleh Allah? Berapa? Pertama apa? Menyebutkan Allah. Syirik kan? 2. Bunuh. 3. Berzina. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsan allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Itu dengan bahasa lain. Masih kamu itu dosanya 3 besar-besar, gak bisa diampuni. Waksud digitukan itu lemes, tapi gak pindah. Dia mau jadi orang baik, gigih, ya. Makanya kalau jadi orang baik itu harus serius benar. Mudah-mudahan benar ya. Saya sudah menerangkan sampai sekitar 50 kali judul tauhid ini. Berarti sampai sudah mengantongi makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kurang lebih sekitar berapa? 50 judul. Bosan nyender bilang judul ini. Ya. 3 dosa besar yang luar biasa itu. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, membunuh dan berzina. Tiba-tiba Rasulullah membaca ayat lagi. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Surat An-Nisa ayat 48. Surat apa tadi? Ini yang kedua yang dibaca oleh Nabi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena
Nggih, terus dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik. loh, ya benar. Berarti 3 dosanya waksi tadi dibaca, setelah dibaca ayat ini tinggal berapa? Jangan dari 3 dosanya waksi tadi, syirik kepada Allah, membunuh dan berzina. Tiba-tiba sekarang ada ayat sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik tapi mengampuni dosa selain syirik kalau Allah menghendaki. Berarti tinggal Om 3 dikurangi 2 tinggal iya toh? Tadi kan surat Al-Furqan tadi dosanya berapa? 3. Terus yang bisa dihapus karena ditambahin dengan surat An-Nisa tadi yang dihapus berarti berapa? 2. Tinggal 1. Itu sama dengan balonku ada. Itu karangannya sopo meletus balon hijau. Ada yang mengatakan begini, kok hijau Pak yang meletuskan ada yang merah. Hijau itu di mana-mana di Indonesia katanya simbolnya miliknya umat apa? Islam. Wis, nggak kasih tuh itu. Meletus balon hijau. Hijau itu Muslim itu. Apa tidak niatnya PKI waktu itu menghabisi umat Islam? Makanya ngajarin menyanyi itu yang bagus-bagus itu semangat. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik tapi mengampuni dosa selain syirik kalau Allah menghendaki. Ini maknanya adalah ketika dosa syirik itu dibawa sampai mati, nah tidak akan diampuni. Wa man yusyrik billah faqad iftara itsman 'aziman. Apa Pak terusnya Pak? Tadi barang siapa yang syirik tadi? Barang siapa yang mempersekutukan Allah, Yes. Dia telah berbuat dosa yang besar. Ya. Berarti tinggal berapa tadi Pak? Dosanya masih 1. Siapa yang tahu? Ayat yang mana yang menyebutkan bahwa semua dosa besar apapun ketika orang berbuat lalu diterima dengan yang sesungguhnya? Siapa yang tahu? Surat apa? Ayat berapa? Yang bisa menjawab tidak saya beri hadiah. Ini ayat yang terakhir dibaca oleh Nabi. Surah 39 ayat 53. Surah 39 ayat 53. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Ya. Lanjut Mbak. Apa yang harus dikatakan oleh Nabi Muhammad? Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Terus? Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Oh iya. Maka di hadis tadi tidak boleh berdoa seperti yang saya sebutkan tadi. Ya Allah ampunilah aku jika Engkau berikan rahmat kepada aku jika Engkau. Tidak begitu caranya mau jadi orang bersih dan baik itu. Maka hendaklah orang itu betul-betul bertobat yang sesungguhnya. Kalau kata Rasulullah tadi, terakhir waksi tadi mendengarkan dawuhnya Rasulullah membaca ayat Al-Quran, yaitu surat Az-Zumar ayat 53.
Ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Apa tadi Pak? Sesungguhnya dialah yang maha pengampun. Iya. Dari situlah kemudian wahsi ini masuk Islam, dosanya diampuni semuanya sama Allah. Maka jenengan dan saya harus berakhlak mengikuti yang diajarkan Allah. Ketika ada orang, maaf, mudah-mudahan kita, ketika ada orang berbuat salah, lalu orang itu sudah jadi orang baik, ya sudah biarin orang baik. Jangan dieling-eling terus kesalahannya. Biyen Pak, biyen ojo. Udah, dulu nggak pernah ke masjid, lah. Jangan begitu ya dulu. Sekarang kan rajin ke masjid, ya. Sing biyen ya biyen, sing saiki ya saiki. Apa bahasanya kantor itu? Kelemben ya apa? Yang roti ya roti. Ya, itu. Inilah sebenarnya dimasukkan dalam aqidah tauhid bahwa orang itu meyakini Allah itu segala-galanya dan manusia tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Yang diberi contoh adalah ketika banyak dosa menjadi orang yang baik sebaik-baiknya. Orang sakit menjadi sehat juga begitu, orang tidak punya menjadi apa-apa punya. Orang biasa-biasa menjadi diangkat derajatnya, itu harus dikembalikan semuanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita senantiasa diberikan rahmat, diberikan barokah, hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup. Sebelum ditutup ternyata satu, biasanya kalau pengajian pagi-pagi Sabtu ini nggak ada tanya biasanya. Cukup ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.